Kisah penjahit dari Kufah dan anak yatim yang menjadi penyelamat iman. Di antara gang-gang sempit Kufah pada masa dahulu, hiduplah seorang penjahit tua bernama Abu Khalid. Tangannya cekatan, matanya tajam, dan lidahnya senantiasa basah dengan zikir, setidaknya begitu orang-orang mengenalnya. Setiap hari ia duduk di depan pintu tempatnya bekerja yang sederhana, menjahit pakaian orang kaya dan miskin tanpa membeda-bedakan. Dari tangannya lahir jubah-jubah indah yang membuat para pembesar kagum dengan keterampilannya, namun dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang perlahan menggerogoti keikhlasannya. Pada awalnya, ia bekerja demi mencari rezeki yang halal. Tetapi seiring waktu, pujian manusia menjadi candu yang lembut, namun mematikan. Ia mulai menunggu sanjungan setiap kali benang terakhir ditarik dan baju selesai dijahit. Sungguh, Abu Khalid, penjahit terbaik di Kufah. Begitu orang-orang berkata dan hatinya bergetar, bukan karena mengingat Allah, melainkan karena merasa tinggi di hadapan manusia. Hari-harinya berlalu dalam gelombang ria yang samar. Ia masih salat tepat waktu, masih menundukkan kepala di masjid, namun ia sendiri tahu sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Ia tidak lagi tenang dalam sujudnya, dan ketika mendengar orang lain memuji Allah, hatinya justru iri, seolah ingin menjadi yang lebih dekat di mata manusia, bukan di hadapan Rabbi semesta alam. Hingga pada suatu sore yang sunyi, datanglah seorang anak yatim kecil, berpakaian lusuh dan membawa kain robek di tangannya. "Wahai paman," katanya lirih, "bisakah engkau menjahitkan pakaianku ini? Aku tak punya apa-apa untuk membayarnya, kecuali doa." Abu Khalid memandang anak itu dengan jijik bercampur iba. Ia baru saja selesai menjahit pakaian seorang saudagar kaya. Dan tangan serta pikirannya masih sibuk dengan upah besar yang dijanjikan. Ia menjawab ketus, "Aku tidak punya waktu untuk kain kotor sepertimu, pergilah ke penjahit lain." Anak yatim itu menunduk, wajahnya pucat dan matanya berkaca. Ia berbalik perlahan sambil berbisik pelan, "Semoga Allah tidak memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukanku hari ini." Kata-kata itu bagai jarum yang menusuk ke dalam dada Abu Khalid. Namun ia menepisnya dan kembali pada pekerjaannya, seolah tak terjadi apa-apa. Malamnya, ketika seluruh kota telah tertidur dan hanya suara angin yang bersiul di celah genting, Abu Khalid tak bisa memejamkan mata. Suara anak yatim itu bergema di telinganya. Ia merasa dadanya sempit dan jantungnya berdebar tanpa sebab. Ia bangkit, berwudu, dan sholat 2 rakaat. Namun setiap kali sujud, wajah anak yatim itu kembali terbayang. Mata yang bening tapi penuh luka, doa yang lirih namun menggetarkan jiwanya. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa anak yatim itu jatuh sakit dan meninggal dunia di pinggir pasar, tanpa keluarga, tanpa kain kafan yang layak. Berita itu mengguncang dirinya seperti petir di tengah siang. Ia pergi ke rumah kecil tempat anak itu disemayamkan, dan di sana ia melihat tubuh mungil itu terbujur di atas tikar usang. Di sampingnya, sepotong kain robek yang dulu dibawanya masih terlipat, belum tersentuh jarum penjahit manapun. Air mata Abu Khalid tumpah. Ia bersimpuh di samping jenazah itu dan berbisik, "Wahai anak kecil, aku yang berdosa kepadamu. Engkau datang membawa ujian dari Tuhan, namun aku menolak rahmat yang dikirim melalui tanganmu." Malam itu juga, Abu Khalid pulang dengan hati yang terbelah. Ia menutup tempat kerjanya selama beberapa hari, lalu membagikan semua hartanya kepada fakir miskin. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah menjahit baju manusia selama puluhan tahun. Namun hari ini aku ingin menjahit robekan di dalam hatiku sendiri." Beberapa bulan berlalu. Abu Khalid semakin tenggelam dalam ibadah. Ia jarang bicara, jarang keluar rumah, dan hanya menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran. Namun menjelang akhir hayatnya, seorang sahabatnya yang juga ahli ibadah bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Abu Khalid berdiri di taman yang luas, mengenakan pakaian putih bercahaya, dan di sampingnya berdiri anak yatim yang dahulu ia menolak pakaiannya untuk dijahit. Sahabat itu bertanya dalam mimpi, "Wahai Abu Khalid, apa yang telah dilakukan Allah kepadamu?" Ia menjawab dengan wajah tenang dan senyum yang damai, "Aku diampuni karena air mataku dan karena anak yatim yang dahulu aku sakiti. Allah menjadikannya penyelamat imanku. Ia memberi syafaat untukku, karena ia datang kepadaku bukan untuk meminta kain, tapi untuk menguji hatiku.
Ketika sahabat itu terbangun, ia menangis terseduh-seduh dan berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang menolak rahmat hanya karena ia datang dalam rupa yang hina di mata manusia." Adapun pesan yang dapat diambil dari kisah ini ialah, ikhlas adalah ruh dari setiap amal. Amal yang besar tanpa niat yang tulus, tak ubahnya seperti kain indah yang dijahit dengan benang rapuh, ia akan terurai ketika diuji. Abu Khalid belajar bahwa setiap ibadah dan pekerjaan, sekecil apapun, hanya akan bernilai bila dilakukan karena Allah semata. Jangan pernah remehkan orang miskin dan lemah. Kadang, Allah mengirimkan ujian dalam wujud orang kecil, anak yatim, pengemis, orang yang tampak hina untuk menguji isi hati kita. Menolak mereka dengan sombong berarti menolak rahmat Allah yang datang dalam bentuk yang tak kita duga. Wallahu a'lam bishawab.